Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Yuningsih, NIM 02 1121 124, Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Pembangunan Bogor. Nah, kali ini saya akan mereview atau menjelaskan kembali materi mata kuliah gambar teknik yang tadi disampaikan oleh dosen pengampu. Nah, berbicara mengenai gambar teknik, apa sih yang dimaksud dengan gambar teknik itu? Gambar teknik merupakan bahasa universal yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan teknik. Nah, gambar teknik ini pastinya memiliki fungsi-fungsi. Di antaranya ada gambar sebagai bahasa. Kenapa sih gambar bisa berfungsi sebagai bahasa? Maksudnya, tanpa kita berkomunikasi secara langsung kepada orang lain, dengan kita membuat sebuah gambar, orang lain itu akan tahu apa yang akan kita komunikasikan kepada orang lain tersebut. Kemudian selanjutnya gambar itu bisa berfungsi sebagai informasi, yang artinya memberikan informasi dari kita sebagai penggambar kepada orang lain. Nah, gambar sendiri itu dibagi menjadi dua, ada gambar artistik dan juga gambar teknik. Untuk gambar teknik itu memiliki ciri-ciri interpretasinya itu bersifat objektif, sedangkan pada gambar artistik interpretasinya itu bersifat subjektif. Nah, gambar teknik juga memiliki prinsip-prinsip nih. Terdapat 4 prinsip pada gambar teknik. Di antaranya ada kerapihan, kecepatan, ketepatan, dan juga kejelasan. Untuk kerapihan ini merupakan kualitas yang pastinya diperlukan dalam gambar teknik. Kualitas atau kerapihan ini berkaitan dengan konsistensi angka, huruf, gambar. Kemudian dari segi estetika atau kebersihan dari gambar yang kita buat. Kemudian dari kejelasan, pastinya gambar yang kita buat itu harus jelas, mudah dipahami, dan juga tidak ambigu. Kemudian ada ketepatan, artinya dalam membuat desain itu kita harus membuat desain yang akurat dan tepat. Kemudian informasi yang kita sampaikan juga harus tepat dan detail. Selanjutnya itu ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam gambar teknik. Di antaranya itu yang pertama ada kertas gambar. Kertas gambar biasanya yang digunakan itu kertas gambar biasa atau kertas sketsa atau milimeter block. Nah, standar yang digunakan itu biasanya standar tipe A, dan ukuran yang biasa digunakan itu ada A2, A3, dan juga A4. Yang kedua itu ada pensil. Nah, pensil ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, ada pensil biasa atau patlot, kemudian ada pensil yang bisa diisi kembali, dan juga ada pensil mekanik. Nah, berdasarkan ketebalannya juga terdiri dari beberapa jenis ketebalan nih, ada H atau hard, ada F atau firm, ada HB atau half black, dan juga ada B atau black. Kemudian yang ketiga itu ada penggaris. Nah, dalam gambar teknik biasanya satuan yang digunakan itu dalam satuan milimeter. Jenis penggaris yang biasa digunakan ada penggaris biasa, ada penggaris T-square, ada penggaris segitiga siku-siku sama sisi, dan juga ada penggaris segitiga siku-siku. Kemudian selanjutnya itu ada dijangka. Nah, ketika kita membuat gambar atau membuat sebuah lingkaran dengan diameter yang berbeda-beda, ada yang besar dan kecil, pastinya kita membutuhkan sebuah jangka. Nah, berdasarkan diameternya juga, jangka ini dibagi menjadi 3. Ada jangka besar dengan ketebalan atau dengan diameter 100-200, kemudian ada jangka menengah dengan diameter 20-100, dan juga ada jangka kecil dengan diameter 5-20. Selanjutnya itu ada mal huruf, mal angka, mal bentuk-bentuk yang lain. Nah, fungsi dari mal ini untuk membantu kita ketika akan membuat sebuah angka atau huruf menjadi lebih rapi seperti itu, dan membuat bentuk-bentuk lain yang ada di dalam gambar. Kemudian itu ada meja gambar. Nah, pastinya ketika kita membuat sebuah gambar, kita membutuhkan meja gambar yang permukaannya itu halus, yang permukaannya itu datar, kemudian sisi tepinya juga yang lurus. Kenapa sih kita membutuhkan meja yang halus dan juga tepinya yang lurus? Karena ketika kita membutuhkan mesin gambar atau penggaris itu kan nanti pasti dipasang di tepi meja gambar tersebut. Kemudian itu ada cara untuk menarik arah garis. Untuk garis horizontal biasanya ditarik dari arah kiri ke kanan. Untuk vertikal biasanya ditarik dari bawah ke atas, kemudian untuk diagonal ditarik dari kiri ke atas, kemudian kanan ke bawah,
atau bisa juga kiri bawah kemudian kanan ke atas, dan untuk lingkaran itu ditarik searah jarum jam. Kemudian ada bentuk dan tebal garis standar. Nah, ada garis tebal kontinu dengan ketebalan 0,5 atau 0,6. Biasanya ini digunakan untuk membuat garis tepi atau garis nyata. Kemudian ada garis gores. Garis ini digunakan untuk garis nyata yang terhalang. Kemudian ada garis tipis kontinu dengan ketebalan 0,2 mm. Ini biasanya digunakan untuk garis ukur, garis bantu, garis arsiran, dan lain-lain. Kemudian ada garis tipis kontinu, garis bergores titik tipis. Ini untuk membuat garis sumbu, garis simetris, dan juga garis lintasan. Kemudian ada garis bergores dengan ujung dan belokan yang ditebalkan. Ini untuk membuat garis potongan. Kemudian ada juga garis bebas. Garis bebas ini untuk menunjukkan bagian yang akan dipotong. Nah, dalam membuat angka dan huruf ini kita mempunyai aturan-aturan. Aturannya itu diantaranya ada yang pasti harus jelas, mudah dipahami, dan juga tidak menimbulkan interpretasi. Misalnya ketika kita membuat huruf 0 dan juga D itu tidak keliru atau tidak ambigu. Kemudian biasanya huruf yang digunakan itu huruf gotik sesuai dengan standar ASME atau American Standard Mechanical Engineer. Selanjutnya, selain kita menggambar menggunakan cara manual, biasanya kita juga bisa menggambar menggunakan komputer atau perangkat seperti CAD atau Computerized Aided Design. Nah, keuntungan kita menggambar menggunakan komputer atau CAD ini yang pastinya gambarnya itu konsisten, kemudian lebih akurat, kemudian kita itu bisa mengedit tanpa harus mengulang dari awal, dan juga pastinya lebih praktis. Nah, dalam CAD ini mempunyai input device seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat lunaknya untuk memproses data, dan juga ada output device-nya untuk menampilkan gambar yang telah kita buat. Selanjutnya itu ada tentang gambar proyeksi. Nah, proyeksi ini merupakan penyajian gambar 3 dimensi dalam 2 dimensi. Proyeksi itu dibagi menjadi 2, ada proyeksi miring dan juga proyeksi tegak. Nah, untuk proyeksi miring ini dibagi lagi menjadi ada aksonometri, oblique, dan juga perspektif. Nah, dari aksonometri juga dibagi lagi ada isometri, dimetri, dan juga timetri. Kemudian untuk perspektif itu ada perspektif satu titik hilang dan juga perspektif titik hilang. Sedangkan untuk proyeksi tegak itu dibagi menjadi proyeksi ortogonal. Nah, selain proyeksi miring dan juga proyeksi tegak, ada juga yang namanya proyeksi Eropa dan juga proyeksi Amerika. Nah, proyeksi Eropa ini biasa disebut juga dengan proyeksi kuadran pertama. Biasanya digunakan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Swiss, dan lain-lain. Dan ini merupakan contoh proyeksi Eropa. Kemudian untuk proyeksi Amerika biasanya disebut juga dengan proyeksi kuadran ketiga. Biasanya digunakan di negara Amerika, kemudian Jepang, dan lain-lain. Nah, Indonesia juga biasanya menggunakan proyeksi Amerika ini. Nah, ini merupakan contoh proyeksi Amerika. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika ini tidak boleh digunakan secara bersamaan. Kenapa? Karena ketika kita bandingkan nih, gambar yang satu ini merupakan kebalikan dari gambar yang lainnya. Kemudian itu ada gambar potongan. Apa sih yang dimaksud dengan gambar potongan? Gambar potongan ini merupakan gambar yang menggambarkan bagian yang terpotong. Bagian yang menghalangi itu biasanya akan dibuat seakan-akan terpotong atau dihilangkan. Nah, manfaat dari gambar potongan ini yang pasti untuk menjelaskan lebih detail mengenai bagian-bagian gambar, kemudian menjelaskan lebih detail bagian-bagian yang tidak terlihat secara langsung, dan juga untuk menjelaskan
ukuran-ukuran pada gambar atau bagian yang tidak terlihat. Nah, gambar potongan ini memiliki beberapa macam. Ada potongan penuh. Nah, potongan penuh ini biasanya sering digunakan. Kemudian ada potongan separuh, ada potongan setempat, ada potongan berurutan, dan juga potongan meloncat. Berbicara mengenai gambar potongan, biasanya itu tidak jauh dari yang namanya arsiran. Arsiran ini berfungsi untuk membedakan antara garis bidang dan juga bagian yang terpotong. Nah, ketika kita menggambar baik secara manual maupun menggambar menggunakan komputer, dalam kertas gambarnya itu pasti terdapat sebuah etiket atau kepala gambar. Etiket ini berfungsi untuk menjelaskan apa yang kita gambar. Biasanya letaknya itu di bawah atau di bagian kanan bawah. Nah, ini merupakan contoh dari etiket. Di dalam etiket ini pasti terdapat informasi mengenai apa sih yang kita gambar. Ada skalanya berapa, satuannya, terus digambar tanggal berapa, digambar oleh siapa, yang memeriksanya siapa, kemudian ada proyeksinya juga, kemudian ada nomor, ada kampus atau universitas kita belajar, dan juga lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian review atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Airi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.